ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. Al-Ayah. Hadirin kaum muslimin dan muslimah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Mudah-mudahan kita mampu mensyukuri nikmat tersebut sehingga kita dikumpulkan bersama orang-orang yang beruntung di sisi Allah, yang dikatakan oleh para ulama ahli syukur. Karena ahli syukur orang-orang yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, diterimanya amalan mereka, terhindar dari murkanya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sebuah ungkapan munajat doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa fujaati niqamatik wa jami'i sakhatik. Mereka orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah, memohon kepada Allah. Dan ini dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, hindarilah diriku dari tercabutnya nikmat yang telah Engkau berikan, dari kesehatan yang telah Engkau anugerahkan. Dan aku berlindung kepadamu, wahai Allah Rabbku. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita umatnya dari segala amarah Allah. Dan aku pun berlindung senantiasa kepada Engkau, wahai Allah, dari murkanya Engkau kepada kami, kepada aku. Siapapun kita tidak lepas dari kesalahan itu. Bisa saja Allah cabut nikmat itu karena keangkuhan seorang hamba kepada Allah. Tugas kita adalah senantiasa tundukkan hati kita, pikiran kita, jasad kita ini. Karena memang tujuan dari penciptaan kita, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, untuk mengabdi kepada Allah, untuk patuh dan taat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala azwajihi wa ashabi Rasulillah ajma'in. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimah, jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah kunci kesuksesan dalam berdakwah. Tentu dakwah yang diinginkan dakwah bil hasanah, dakwatul Islam. Bagaimana mungkin Islam ini akan selalu berkembang kalau tidak diawali dengan kalimat la ilaha illallah? Pendakwanya setiap diri kita, terutama peruntukan kepada keluarga kita. Bagaimana kita terlepas dari ancaman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Agar kita terlepas dari azab Allah Subhanahu wa taala, terutama seorang ayah membekali yang terbaik bagi
zaujnya, pasangan hidupnya, anak-anaknya. Terutama sekali diawali dengan tauhid. Begitu juga dengan secara globalnya, seluruhannya dakwah Islam. Suksesnya dakwah ini dibangun di atas kalimat la ilaha illallah. Dan ini berhubungan dengan sirah nabawiyah. Kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghabiskan waktunya hanya untuk dakwah Islam. Begitu juga dengan keluarganya. Di awal tadi kami membaca surah An-Najm ayat yang ke-13 sampai ayat 12 sampai ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra." Dan sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril alaihi salam itu dalam rupa yang asli. Karena Jibril alaihissalam adalah utusan Allah, hamba Allah, menyampaikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an, pedoman hidup kita, kurikulum hidup kita. Inda sidratil muntaha, yaitu di sidratul muntaha Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat wajah asli dari malaikat Jibril alaihissalam itu. Dalam keadaan asli wujudnya di Sidratul Muntaha, indaha jannatul ma'wa, dan di dekatnya kata Allah ada surga. Apa maknanya di sini hadirin rahimakumullah Allah Subhanahu wa taala, hubungannya dengan dakwah? Dalam proses dakwah ini luar biasa ujian-ujian yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang ketika membaca sejarah Nabi itu tidak meneteskan air mata. Pasti tergerak hatinya. Pasti rasa iba datang ketika melihat cuplikan video, film ataupun membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah agama Allah ini, dinul Islam yang mulia. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah Islam ini adalah anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada setiap kita. Dengannya kita menjadi tenang, dengannya kita menjadi tentram. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal-awal perjalanannya ketika ia diangkat menjadi rasul, menjadi nabi, ketika wahyu itu diturunkan kepadanya, ia diberikan ujian oleh Allah. Nah, memang setiap kita yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah tidak akan terlepas dari ujian-ujian Allah. Al-Ankabut di awal surah itu Allah Subhanahu wa taala terangkan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kau mengira orang yang telah mengatakan dirinya beriman kepada Allah tidak diuji lagi oleh Allah? Pasti akan selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang terdahulu yang ujiannya lebih hebat. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha. Sama-sama kita mengetahui membawa berita yang sangat agung, yaitu ibadah salat. Hadirin hadirin Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kejadian itu ujian demi ujian menerpa beliau. Meninggal istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Meninggal Abu Thalib pamannya yang selalu membela. Istrinya, semua kekayaannya diserahkan dakwah Islam. Abu Thalib yang selalu di depannya menjaga keponakannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila ada gangguan dari kaum-kaum kafir Quraisy yang tidak senang dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wafat, meninggal dunia. Bagaimana perasaan hati dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Belum lagi ketika berada di kota Mekah Al-Mukarramah, Bani Hashim itu seakan-akan diberikan sesuatu yang luar biasa oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka dicikal, diembargo,
Sampai ada yang melihat dalam hadis itu diungkapkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena laparnya saat itu berada di tengah-tengah di antara dua gunung yang ada di kota Mekah. Di situ diletakkan Bani Hashim itu dalam keadaan lapar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikat batu sedikit di bawah perutnya, menahan lapar itu. Karena saat itu orang-orang kafir Quraisy seakan-akan memenjarakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya yang telah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketidaknyamanan itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Taif. Di Taif apa harapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mudah-mudahan banyak manusia-manusia yang mau bertauhid kepada Allah, menerima Islam. Tapi apa yang terjadi? Hadirin yang Allah Subhanahu. Apa yang dilakukan oleh kaum manusia yang berada di Taif di kala itu? Mereka melempari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumuran dengan darah tubuh, dilempari dengan sendal. Bahkan saat ini ada masjid hadas namanya. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedih di bawah pohon anggur. Disitulah saat ini menjadi saksi masjid hadas namanya. Karena ada satu orang di Taif itu, seorang sahabat hadas namanya, yang bertauhid kepada Allah. Dia kembali kepada jalan Allah yang benar, mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Di pohon anggur itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil menundukkan pandangannya, wahai Allah, aku redha dengan kehidupanku seperti ini, ujian-ujian yang menerpa itu. Tapi aku tidak menginginkan murka-Mu kepada aku. Makanya di awal tadi kami memberikan ujangan kepada kita semua untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Kita berlindung kepada Allah dari amarahnya, dari segala kemurkaannya. Karena kalau Allah sudah murka, siapa yang mampu akan menyelamatkan kita? Tidak ada yang mampu menyelamatkan kita. Habislah kehidupan kita. Namun ketika ada pertolongan Allah, tak ada satu orang pun, makhluk pun yang mampu mencegahnya. Itulah keyakinan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika perjalanan dakwah ini akan selalu kita bawa di zaman kita ini adalah bentuk waktu yang istimewa yang Allah berikan kepada kita, setiap kita. Terutama dakwahkan diri kita. Sudahkah diri ini betul-betul bertauhid kepada Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah dengan sebaik-baiknya? Sudahkah diri ini mimma siwahuma, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari pernak-pernik kehidupan dunia yang Allah titipkan kepada kita? Apakah harta kita, keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita? Pada saat inilah waktu-waktu itu kita perhitungkan, hadirin dari Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kepada kita semua, kehidupan dunia ini tidak akan lama lagi. Karena semua tanda-tanda menjelang datangnya hari akhir yang besar, kiamat besar kubra itu sudah ada di hadapan mata kita. Sering kita mendengarnya. Maka hadirin dari Allah Subhanahu wa taala, dari waktu yang masih disisakan oleh Allah kepada kita, inilah kita senantiasa patuh dan taat kepada Allah, laksanakan segala wudiyah dengan khusyuk mungkin, seakan-akan Allah melihat kita, seakan-akan pula ini adalah ibadah yang terakhirnya kita peruntukkan untuk diri kita, dan kita perlihatkan di masa hidup ini kepada Allah Rabb kita. Hadirin hadirat muliakan Allah Subhanahu wa taala, saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita yang hadir selalu di rumah Allah diberikan oleh Allah mudahan petunjuk, sehingga dengan petunjuk itu manapun kita, sepahit apapun kehidupan kita, sebagaimana saudara-saudara kita yang telah diuji oleh Allah di Sumatera Barat, Sumatera Utara, di Aceh, berikan motivasi selalu bahwa Allah senantiasa hadir. Dan uiddat lil muttaqin, ingat ada surga yang menanti bagi orang-orang yang taat kepada Allah.
bagi orang-orang yang sabar melaksanakan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi Allah berikan hasanah di dunia wal akhirah dalam kehidupan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.